Bapa di dalam surga, sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, Bapa, kami telah menyiapkan hati untuk ditaburkan kebenaran firman-Mu. Ini tanah hati kami Tuhan, taburkanlah benih kekal itu, benih kebenaran-Mu ya Bapa. Kami tidak dapat hidup dan bertumbuh dengan baik tanpa kebenaran firman-Mu. Kami izinkan Tuhan, kebenaran-Mu bertumbuh di hati kami, bahkan berbuah lebat. Yang mulia Bapa di surga, urapi kami semua, agar kami dapat menangkap setiap butir-butir kebenaran-Mu, bahkan merasuk dalam diri kami. Kebenaran-Mu terpatri di hati kami. Bapa, berbicaralah. Bapa, berbicaralah. Roh Kudus, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom. Puji Tuhan semua dalam keadaan yang baik. Haleluya, puji Tuhan ya. Beberapa hari ini kondisi Jakarta mencekam Bapak Ibu karena kejadian yang tak kita bayangkan sebelumnya ya. Kiranya peristiwa ini dapat cepat berlalu. Kita terus berdoa minta Tuhan campur tangan ya. Karena sejahtera negeri kita juga adalah kesejahteraan kita Bapak Ibu. Jadi sudah sepatutnya kita juga mendoakan negeri dan bangsa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara masuk ke dalam satu ruangan dan saudara langsung tersenyum karena saudara mencium aroma yang menyenangkan? Sebaliknya, pernahkah saudara ketika masuk sebuah ruangan, saudara langsung menutup hidung saudara karena ada aroma yang tidak sedap? Saudara, aroma itu memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Aroma itu bisa membuat orang tersenyum, membuat orang tertarik, atau membuat orang pergi Bapak Ibu. Pergi atau menjauh karena aroma yang tidak sedap. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya seharusnya seperti aroma yang harum. Setiap orang percaya seharusnya seperti aroma yang harum, yang membuat orang ketika berjumpa dengan kita, mereka tertarik. Bukan menjauh, tapi mendekat Bapak Ibu. Seharusnya setiap orang percaya seperti aroma harum yang pada akhirnya memuliakan Bapa di surga. Tapi kalau kita menguji, jujur ya, jujur. Masing-masing kita datang ke hadapan Tuhan dan meminta Tuhan menguji aroma yang kita miliki. Coba jujur Bapak Ibu. Kalau kita minta Tuhan uji aroma yang aku miliki, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Apakah Tuhan berkata itu bau harum yang aku sukai? Atau Tuhan berkata, ini bau busuk, enyah dari hadapanku. Coba Bapak Ibu ya, saya juga menguji diriku di hadapan Tuhan. Kalau aku berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mencium aromaku, apakah Tuhan berkata, itu wangi yang aku suka? Atau Tuhan berkata, itu bukan bau surga? Saya katakan tadi, Alkitab juga mengatakan bahwa seharusnya hidup orang percaya itu menjadi
aroma yang harum di hadapan Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Tapi sebelum kita membaca ayat ini, saya mengajak kita mengangkat satu pujian yang dilansir oleh Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Ku rindu hidupku ini berharuman di hadapanmu. Amin. Dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Katakan, hidupku ini simfoni yang indah kau dengar. Semua nyanyian, puji dan sembahku sepanjang waktu di hadapanmu. Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Ku rindu. Adakah saudara memiliki kerinduan untuk memiliki satu kehidupan yang harum, menjadi keharuman di hadapan Tuhan? Melalui apa? Melalui perbuatan, bahkan semua yang kita ucapkan, termasuk apa yang ada di dalam pikiran, rencana dan renungan-renungan kita. Adakah benar bahwa kita rindu? Hidup kita bagai sebuah nyanyian yang ketika Tuhan mendengar, melihat perbuatan kita, perbuatan sebagai nyanyian yang menyenangkan telinga Tuhan. Yuk kita angkat hati bersama, jadikan doa di hadapan Tuhan. Ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaan. Sekali lagi, Bapak, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, Elohim Yahweh Bapa di surga. Alasan, ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku, kebahagiaanku selamanya. Haleluya. Kebahagiaanku selamanya.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pujian yang sangat indah dengan syair yang begitu menyentuh, kiranya benar-benar menyentuh hidup kita. Dan lahir tekad dari diri kita masing-masing, aku ingin menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya yang paling kita rindukan. Satu-satunya pribadi yang paling kita ingin jumpai. Dan kita berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan hidup yang menyukakan hati Tuhan, dengan tekad untuk menyukakan Tuhan dan berusaha menyukakan hati Tuhan, Bapak Ibu, kehidupan yang seperti itulah yang memungkinkan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Menjadi aroma yang harum, menyukakan hati Tuhan. Ayatnya kita baca Bapak Ibu ya. Di dalam 2 Korintus 2 14 sampai 15, nanti WL bisa bantu saya membaca. Bapak Ibu perhatikan ayat ini dengan baik. 2 Korintus 2 Korintus 2 ayat 14. Ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin. Perhatikan ketika Paulus berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus. Luar biasa. Bagi Allah kami adalah bau harum. Jadi Rasul Paulus memastikan bahwa dengan penuh keyakinan, kok bisa dengan penuh keyakinan bahwa dirinya berbau harum? Dari mana dia tahu? Dari apa yang telah dia kerjakan, dari apa yang telah dilakukan Rasul Paulus dan rekan-rekan sekerjanya. Rasul Paulus merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kalau tadi saya bertanya, jika kita menguji dan mengizinkan Tuhan menilai kita, menghirup kita, kita ini berbau harum atau sebaliknya? Rasul Paulus memastikan kami adalah bau harum dari Kristus. Kok tahu? Taulah. Karena apa yang dirasa Paulus juga dirasa Bapa. Dan apa yang dirasa Bapa tentang Rasul Paulus, dia juga merasakan. Walaupun dia menyadari dirinya juga masih punya cacat celah. Hanya oleh karena anugerah. Tetapi dia memastikan meskipun dalam kekurangan, Rasul Paulus memastikan bahwa dirinya menjadi bau harum di hadapan Bapa di surga. Di antara orang-orang yang akan diselamatkan, bahkan di antara orang-orang yang akan binasa karena menolak kebenaran Tuhan, menolak untuk diselamatkan. Rasul Paulus memastikan dirinya adalah bau harum di hadapan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menjadi alat di tangan Tuhan untuk menebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Harusnya hidup kita juga menjadi bau harum yang menebarkan dimanapun, menebarkan pengenalan akan Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Tetapi kita sebelumnya lihat dulu di ayat, maksud saya di kalimat pertama, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Rasul Paulus menyadari bahwa kemenangan yang dimilikinya ketika dia memberitakan firman Tuhan dan dia mencapai keadaan, menyelesaikan pekerjaan Bapa di satu tempat, memberitakan firman Tuhan menjadi keharuman yang membawa pengenalan akan Tuhan. Dia menyadari bahwa kemenangan yang dia terima itu bukan kemenangannya sendiri, tapi kemenangannya Tuhan. Makanya dia katakan selalu membawa kami di jalan kemenangannya.
Bukan kemenangan Rasul Paulus yang diberitakan, tapi kemenangan Tuhan. Minggu depan saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan keharuman. Bahwa untuk mendapatkan keharuman dari Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Dan apa yang dialami Rasul Paulus, ada 5 poin yang begitu luar biasa jika kita bedah, kita lihat minggu depan. Ada 5 hal di mana Rasul Paulus rela disetrika, rela disate, Bapak Ibu. Disate seperti apa? Disate itu dibakar berarti. Disetrika berarti dipanasin supaya licin. Tidak nyaman Bapak Ibu, dibakar tidak nyaman, disetrika nggak nyaman. Tadi pagi siap kita sebelum berangkat ke sini setrika baju. Saudara nggak tahu kalau bajunya teriak ya. Aduh panas. Tapi dia diam saja disetrika. Yang lecek jadi licin. Nah kita yang lecek hidup kita disetrika oleh Tuhan. Supaya licin. Yang bau jadi wangi. Ketika disetrika disemprotkan trika. Supaya ada aroma wanginya. Nah, perhatikan di sini. Tuhan membawa kami di jalan kemenangannya. Maksudnya apa? Kemenangannya berasal dari Tuhan. Bukan kemenangan dari diri sendiri. Dan juga maksudnya adalah bahwa kemenangan yang dibawa oleh Rasul Paulus adalah kemenangan Kristus. Di mana Kristus itulah jalan keselamatan dan hidup. Dia memberitakan Kristus yang bangkit dari antara kematian. Hidup. Dan memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Ini berita yang selalu didengungkan, disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan saudara juga perhatikan, saya mau ajarkan satu hal Bapak Ibu. Bahwa membawa kami di jalan kemenangannya ini mengacu kepada sebuah prosesi. Perayaan, prosesi kemenangan atau perayaan kemenangan Bapak Ibu. Jadi kalimat ini sebetulnya diambil dari peristiwa atau kebiasaan di mana biasanya tentara-tentara Roma kuno ketika mereka berhasil mencapai kemenangan, saat mereka pulang dan masuk kota, biasanya mereka akan disambut. Nah ini prosesi namanya. Disambut, dirayakan dengan apa? Dengan menebarkan berbagai macam jenis bunga yang wangi. Jadi menebarkan wewangian. Jadi tentara Roma yang menang perang itu disambut, ini prosesi. Disambut dengan kemeriahan, kemenangan. Dengan bunga-bunga wewangian. Ini sebuah penghormatan. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita seharusnya menjadi sebuah prosesi perayaan kemenangan Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi dimanapun kita berada, harusnya kita memang berbau harum. Menjadi perayaan bagi kemenangan Kristus. Bukan kemenangan pribadi, bukan. Memang kita harus hidup saleh kudus mengalahkan daging kita. Supaya apa? Supaya kita berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kita selalu merayakan kemenangan Kristus. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk menyentuh dosa, tapi kita tidak menyentuh dosa, kita sedang merayakan kemenangan Kristus. Tapi kalau kita punya kesempatan bikin dosa, kita berbuat dosa, kita bukan sedang merayakan kemenangan Kristus. Sebaliknya Bapak Ibu, harusnya kita selalu tampil sebagai orang-orang yang sedang ini prosesi, perayaan. Hidup kita adalah prosesi. Hidup kita ada perayaan kemenangan Kristus. Coba kiri kanan katakan, hidupmu adalah prosesi kemenangan atau perayaan Kristus. Hidupmu adalah perayaan kemenangan Kristus, gitu ya. Hidupmu adalah perayaan kemenangan Kristus. Jadi kalau kita nyanyi ya,
rayakan, Yesus rayakan. Tereret gitu kan. Habis nggak ada musik ya, karena nggak ada janjian. Coba masih ingat gak lagu itu? Dikunci apa? C apa? D apa G? Teksnya ini lagu udah lama ya, jarang dinyanyikan. Jadi kalau kita rayakan Yesus rayakan, apanya yang dirayakan? Kemenangan Kristus melalui apa? Hidup kita. Hidup kita ini adalah perayaan kemenangan Kristus. Hidup kita adalah perayaan sebuah prosesi kemenangan Kristus. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Kebangkitan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah. Marilah rayakan kemenangan Tuhan kita. Kemenangan Tuhan kita. Melalui apa Bapak Ibu? Bukan melalui KKR, tapi melalui hidup kita yang menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Itulah prosesi kemenangan bagi Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita nyanyi ke depan nanti, rayakan Yesus rayakan, maksudnya apa? Bukan hanya dengan ucapan, tapi perilaku perbuatan kita yang merupakan prosesi kemenangan Kristus. Jadi kita harus menjadi bau yang harum. Hidup kita harus menjadi bau yang harum. Kalau kita perhatikan ya di dalam perjanjian lama, khususnya Imamat 1 ayat 9. Sebetulnya di dalam Kejadian 8 ayat 21 juga ada, tapi kita lihat saja Imamat 1 ayat 9. Bagaimana persembahan itu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Coba kita baca kembali. WL silakan. Imamat 1 ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Iya, ini hanya simbol Bapak Ibu ya. Bukan berarti Tuhan itu senang makan jeroan. Tapi selain simbol artinya kita diajar untuk memberikan persembahan. Dan persembahan yang diberikan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan aturannya Tuhan, itu akan menyenangkan, menjadi bau yang harum. Jadi sesuai aturan bahwa yang dipersembahkan itu adalah tadi apa? Jeroan sama lemak, ya kan? Tapi hari ini mau lemak, mau daging, jeroan, lemak dihajar manusia. Makanya banyak kita yang kemudian karena sering makan jeroan jadi bukan kolesterol, satu lagi asam urat. Padahal itu nggak boleh dimakan, harus dipersembahkan. Ini sebetulnya Tuhan sedang berbicara sistem diet, ya kan? Tapi sama manusia disikat, manusia hari ini. Makanya orang Israel nggak makan jeroan sampai sekarang. Cuma kita kalau makan bubur ayam masih ada sate, hati ayam, ya kan, usus. Itu sebenarnya nggak boleh, itu harus dipersembahkan. Tapi kalau Bapak Ibu doyan dan makan juga nggak berdosa, ya, nggak berdosa. Silakan makan, tapi jangan kebanyakan. Ini yang dipersembahkan. Jadi kalau mempersembahkan yang lain tentu tidak berkenan. Persembahan yang diberikan kepada Bapak harus sesuai dengan kehendak dan aturan yang Bapak sudah tetapkan. Amin ya. Nah sekarang
Wujud persembahan kita kepada Elohim Yahweh Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu bukan dalam bentuk jeroan, lemak, bukan, tapi hidup. Persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang kudus. Hidup Bapak Ibu, hidup. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, nah ini yang Tuhan kehendaki, hidup kita. Maka kehidupan kita yang kita persembahkan dengan tulus kepada Tuhan itu akan menyenangkan Tuhan. Berbau harum di hadapan Tuhan. Sama seperti korban bakaran yang kita baca di dalam Imamat 1 ayat 9, menyenangkan Tuhan. Itu bau-bau harum, keharuman yang menyenangkan Tuhan. Pertanyaan saya, saudara mau menjadi keharuman bagi Tuhan? Oke, ada caranya Bapak Ibu. Gimana caranya agar kita menjadi keharuman di hadapan Tuhan? Ya Bang, kita nyanyi tadi, aku rindu hidupku ini. Memang diawali dengan kerinduan. Kalau kita tidak punya kerinduan, agak sulit memang. Karena langkah pertamanya adanya kerinduan dalam hati kita. Kerinduan dulu. Dimulai dari kerinduan mau menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Caranya adalah milikilah kedekatan dengan Kristus. Milikilah kedekatan dengan Kristus. Coba lihat Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi keharuman, milikilah kedekatan dengan Kristus. Ayatnya kita baca. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi bukan saja kita tinggal di dalam dia, tapi dia juga di dalam kita loh. Hebat, menyatu. Terus? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Iya, betul. Ranting tidak dapat berbuah kalau cuma nempel tok, tapi tidak menyatu. Kalau cuma nempel tok. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tapi kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, harus tinggal pada pokok anggur. Artinya bukan cuma nempel tapi menyatu, tinggal, ya kan? Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, nyatu. Terus? Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, terus? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, barulah kita bisa berbuah banyak. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuah, bahkan tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, keharuman itu dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Tidak sedikit ya, ini contoh ya. Orang kalau ngelihat kami berdua, lalu mereka menilai gini, kok ibu sama bapak wajahnya mirip ya? Enggak mirip sebetulnya. Istriku wajah orang Batak, saya bukan. Tapi lama-lama jadi mirip ya. Saya jadi kayak wajah orang Batak ya. Hah? Padahal yang Batak saya, istri saya bukan. Tapi orang bilang begitu banyak. Kalau ketemu istri saya selalu salaman bilang gini, Hora Seda. Jarang ada orang nyebut saya Lai. Jarang. Mas. Mas, dari mana mas asalnya mas? Saking pundi. Saya yang Batak. Tapi banyak orang malah bilang istri saya. Dan kok wajahnya mirip. Karena hari-hari Bapak Ibu. Hari-hari bersama. Ini bicara kedekatan. Kedekatan, keintiman. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan, gini loh. Nanti keharuman rohani itu yang lahir dari persekutuan dengan Tuhan itu akan nempel, menjadi satu dengan kita. Iya loh. Keharuman itu bisa nempel. Tidak sedikit istri-istri yang begitu suaminya pulang,
Dia cium dulu. Bukan cium pipinya, cium bajunya. Adakah bau yang nempel? Ternyata aroma tuh bisa nempel, Bu Loy. Karena kedekatan, nempel-nempel gitu ya. Aromanya nempel. Aroma orang itu nempel. Pas dicium, nah itu bicara aroma yang nempel. Karena aroma itu kuat Bapak Ibu, luar biasa. Sekarang aroma rohani itu juga kuat Bapak Ibu. Jika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, aromanya Tuhan itu bukan cuma nempel, merasuk, menyatu dengan kita. Sama seperti spon. Tahu spon ya? Spon itu kalau kita baru beli itu kering, nggak ada airnya. Tapi begitu kita masukkan di air, maka dia akan mengisap air yang ada di situ. Begitu kita angkat, spon itu berat. Dan spon itu begitu dipencet, diremas, bisa mengeluarkan air. Dari mana sumbernya? Dari air itu. Dari kumpulan air kan. Kalau kita kumpul dengan Tuhan, kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan, ada relasi yang gak pernah henti dengan Tuhan, keharuman Tuhan itu menjadi keharuman kita. Jadikanlah keharuman Tuhan keharuman kita Bapak Ibu. Maka banyak orang kalau si A nih ya, tadinya dia gak seperti itu kelakuannya, gak sama dengan teman-temannya ini, dengan katakan kelompok anak pang. Dia gak pernah gaul dengan anak pang. Dia bergaulnya dengan anak yang lain, katakan anak-anak pendeta. Dia akan sama dengan anak-anak pendeta pada umumnya. Tetapi ketika dia meninggalkan persekutuan, relasi dengan anak-anak pendeta, dia entah kenapa gitu ya. Kadang ada orang kan namanya pergaulan, pertemanan bisa saja dikecewakan gitu ya. Nah ini orangnya baperan, dikecewakan, dia keluar dari kumpulan anak-anak pendeta, dia masuk anak pang. Saudara perhatikan. Yang tadinya gak ada tatonya, lama-lama dia punya tato. Tatonya satu, lama-lama sebadan Bapak Ibu. Yang tadinya gak ada di tindik-tindik, mulai ada di tindik. Dari sini sampai di sini. Kenapa? Karena mereka punya, orang ini punya relasi. Bangun relasi dengan anak pang. Sampai akhirnya menyatu dengan mereka. Dan menjadi sama dengan mereka. Sekarang kita jangan arahkan ke situ, ke anak pang atau anak dunia. Arahkan kepada Tuhan. Jadilah spon yang mengeluarkan keharuman Tuhan. Katakan amin. Satu dengan yang lain katakan. Jadilah spon yang mengeluarkan keharuman Tuhan. Jadilah spon yang mengeluarkan keharuman Tuhan. Ketika kita dicemplungin masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, kita jadi spon yang bisa mengeluarkan keharuman Tuhan. Bapak Ibu mau? Oke. Jalannya hanya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Oke. Sekarang keharuman itu terlihat lewat apa? Keharuman itu terlihat lewat apa Bapak Ibu? Melalui apa? Karakter dan perbuatan. Karakter dan perbuatan. Makin kita bergaul dengan Tuhan, karakter kita makin kebentuk. Makanya jangan tinggalkan persekutuan. Nanti Bapak Ibu ketika kita ada di dunia, di masyarakat, akan kelihatan karakternya beda. Karakternya beda. Akan muncul karakter anak Allah. Beda Bapak Ibu. Dari perbuatan, dari perkataannya, dari perbuatannya. Tapi memang tidak serta-merta. Bapak Ibu dengar firman begini, yuk kita bersekutu dengan Tuhan, ada hubungan pribadi, relasi. Saudara pulang dari tempat ini, sudah nyatu dengan Tuhan? Sudah nyatu dengan Tuhan? Mesti ada perjuangan. Dimulai dari kerinduan dan usaha untuk tetap membangun relasi dalam keintiman dengan Tuhan. Amin. Nah nanti akan terlihat dari karakter dan perbuatannya itu. Jadi saudara mau tahu dari mana keharuman itu terlihat? Karakternya. Karakternya. Pasti karakter yang muncul itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, kita lihat ayatnya. Jadi bau harum itu bukan sekedar kata-kata rohani ya. Kalau udah jadi anak Tuhan itu, kalau kaget itu bilangnya haleluya.
Kalau kaget, haleluya. Gitu ya. Kalau dari agama lain kan, kalau orang yang rohani kan dilihat dari kata-katanya agama lain. Kalau kaget bilangnya apa? Kalau ada kejadian apa, ngomongnya apa, gitu kan ya. Terus mau makan ngomongnya apa, gitu kan. Kalau kita nggak ada kata-kata sandi begitu, nggak ada. Kata-kata sakti nggak ada. Mau makan ya, terima kasih Tuhan, gitu aja. Bukan setiap mau masukin makanan ke mulut selalu mengucap kata-kata sandi itu atau kata-kata sakti, enggak. Kaget kata-katanya gitu. Ada orang tabrakan, apa ucapannya? Nah gitu, ya kan? Nah, ada ucapan, orang Kristen nggak ada. Makanya pernah ada orang dari agama lain masuk. Kalau Pak, ini ada orang meninggal, ucapan orang Kristen gimana? Kan kalau ada orang meninggal dia baru dengar gitu, mendadak. Kan dia ada ucapan. Gitu kan ya? Nah gitu. Kalau kita apa ucapannya? Puji Tuhan, haleluya, di kemplang kita. Apa ucapan kita? Paling saya turut sepenanggungan, gitu. Ya kan? Nah, itu dibiasakan ya. Jadi kita ada empati. Jangan ngomong haleluya, puji Tuhan. Dia sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Ya belum tentu saudara. Ya bukan gitu ucapannya. Jadi kalau dalam Kristen nggak ada ucapan kaget ngucapin ini, peristiwa mendadak kejadiannya, peristiwa yang mengerikan gitu ya. Nggak disangka-sangka ada ucapan ini, nggak ada. Mau masukin mulut, nggak juga harus haleluya dulu, haleluya. Nggak ada. Kita bebas mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan nggak mengajarin hal-hal yang begituan ya. Tetapi memang bukan berarti Bapak Ibu bahwa kalau kita mengucapkan hal-hal rohani, ngomong hal-hal rohani itu menunjukkan kita memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Enggak juga. Bukan dari kata-kata rohani yang keluar dari mulut kita, tetapi tindakan nyata yang mencerminkan Galatia pasal 2 tadi. Galatia pasal 5 tadi, ayat 22. Nah, coba kita baca. Pasti sudah tahu ini buah roh atau buah-buah roh Bapak Ibu? Kalau kita baca teks aslinya ini memang bukan buah-buah roh, tapi satu buah, yaitu buah roh yang memiliki apa kita baca Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tidak ada hukum yang menentang ini. Kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nggak ada hukum yang menentang hal ini. Ini benar-benar sempurna. Ya. Nah, dalam praktek hidup kita sehari-hari, ya, ketika kita di kantor, Bapak Ibu, semua orang korupsi. Kita kompromi atau tidak? Nah, di situ letak keharuman kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Di tengah-tengah pergaulan yang bebas, ya kita nggak boleh juga menjauhi orang-orang yang memiliki pergaulan bebas. Ya ada saja teman-teman kita yang punya prinsip begitu. Tapi di tengah-tengah pergaulan seperti itu, memang kita nggak boleh berkawan karib, bahaya itu nanti. Kalau kita terus berelasi dengan mereka, kita bisa ikut-ikutan. Tapi kita nggak boleh menjauhi. Oke, di tengah-tengah orang seperti itu di kantor kita hidup bebas, gimana kita? Apalagi kita kalau tinggal di luar negeri, teman-teman hidup bebas, gimana kita? Mestinya kita tetap hidup dalam kekudusan, katakan amin. Yang lain belum diberkati sudah hidup bersama, kita tidak. Ini bicara perbuatan yang muncul karena memiliki keintiman dengan Tuhan. Oke, di dalam keluarga. Kalau saudara disakiti, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Balas menyakiti? Tidak, tapi mengampuni. Kalau mertua kita menyakiti, ampuni enggak? Kalau mertua saya ampuni, tapi kalau anaknya enggak? Enggak begitu. Mertua diampuni, anak juga diampuni. Berarti anaknya itu kan istri kita atau suami kita. Gimana dengan ipar-ipar? Begitu kita menikah kan nggak pernah kebayang. Waktu pacaran kita nggak ngelihat ipar-ipar gimana. Begitu menikah baru tahu eda-edanya luar biasa kelakuannya. Eda-eda tuh ipar-iparnya baru ketahuan luar biasa.
karakternya. Ampuni nggak? Ku rindu hidupku ini menjadi keharuman di hadapanmu. Ampuni. Nggak mudah Bapak Ibu. Saudara yang mengalami apa yang saya ucapkan ini tahu banget nggak mudah Pak Pendeta. Pasti gitu. Setuju ya? Setuju. Setuju. Di pelayanan Bapak Ibu, kita nggak dapat PK misalnya, tetapkah melayani tanpa pamrih? Atau ketika saudara diganti posisinya, digeser, mulai berubah. Ketika kita diingatkan Bapak Ibu, nah Pak, Bapak sebulan ini berdiam diri dulu Pak. Nah, apa yang harus Bapak lakukan? Berdiam diri. Bapak belajar tunduk. Ketika Bapak belajar tunduk, maka Bapak sedang diproses oleh Tuhan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Tapi ketika Bapak menggeliat, marah, mungkin di depan pendeta ya baik Pak Pendeta, tapi di luar bisa beda. Nah, saudara, kalau saudara marah, kalau Pak Evan marah, Pak Evan gak tetap datang dan duduk mencari Tuhan. Pembentukan Tuhan dalam hidup Bapak gagal atau tertunda, akan diulang lagi. Mau sampai kapan kita hair terus? Harus belajar. Oh, saudara bisa berkata, kalau Tuhan yang membentuk saya bersedia. Kalau Pak Pendeta bukan. Saudara, Tuhan kelihatan apa? Tapi representasi Tuhan melalui siapa? Pemimpin saudara. Di mana? Di kantor, di perusahaan saudara. Kalau di gereja, ini terkait pelayanan, siapa pemimpin saudara? Pendeta. Kan gak mungkin pendeta tiba-tiba memutuskan sesuatu yang tanpa alasan. Ya dong. Bu, berdiam diri dulu ya Ibu Damaris. Tetaplah setia. Disitulah Ibu akan muncul menjadi emas. Emas yang murni. Begitu Ijong, tetap setia. Kamu gak dapat PK, tapi kamu setia menjalani pekerjaanmu. Percayalah, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkatimu. Kamu gak diberkati di sini, diberkati di tempat lain. Kamu punya usaha, usahamu diberkati Tuhan. Itu loh cara Tuhan. Tapi inilah saatnya kamu berdiam diri, sehingga kamu bisa menghasilkan perbuatan yang mengharumkan Tuhan. Kalau tidak, gagal. Atau kita hair lagi. Jangan sampai hair lagi. Sebab keharuman Tuhan itu diuji lewat tekanan, penderitaan, aniaya. Saudara pikir saya gak diuji? Saya diuji. Ini gereja kita nih Bapak Ibu. Ini gereja buat saya. Dalam penyertaan tuntunan Tuhan pastinya. Semua berkat Tuhan. Kan dalam tempo 3 tahun saya bicara bukan mau menyombongkan diri Bapak Ibu. Ini terlalu cepat pertumbuhannya. Saya gak boleh sombong. Saya juga diuji oleh Tuhan. Saya diuji Tuhan. Saya gak perlu cerita apa ya Bapak Ibu. Supaya saya gak sombong. Supaya tetap mengarah kepada Tuhan. Dan ujian itu membuat karakter aku dibentuk dan menghasilkan bau harum di hadapan Tuhan. Banyak ujian yang saya alami Bapak Ibu. Banyak. Tapi saya percaya prinsip bola bekel itu bisa berlaku dalam hidupku. Makin aku dibanting, maka akan semakin tinggi melambung. Saya percaya dan saya bersedia dibanting. Saya percaya suatu hari aku akan tinggi melambung, menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Kiranya saudara juga begitu. Milikilah kesetiaan di tengah penderitaan. Disitulah aroma Allah akan tercium. Saudara tahu bunga lavender? Di Jepang ada satu kebun bunga lavender. Dan ketika musim mekar, bunga lavender itu akan menyebarkan wewangian. Tapi saudara tahu, kapan bunga itu mengeluarkan esens wewangiannya? Sehingga bisa
Saudara, bisa kita nikmati hari ini. Dari Jepang kita bawa ke sini, bisa dinikmati. Ketika lavender itu mati, ketika bunga itu mati, baru menjadi keharuman yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau cuma di kebun, ya cuma di kebun tok, memang bisa menebarkan keharuman di sekitarnya, tetapi tidak bisa dibawa ke Indonesia. Kalau itu konteks lavender dari Jepang. Tapi bisa kalau lavendernya itu mati. Dan ketika bunga lavender itu mati, dia mengeluarkan esensial aroma dari lavender itu dan dibawa ke saudara dan dibawa ke Indonesia. Lalu ketika di Indonesia dijadikanlah aromaterapi. Yang apa? Bagaimana caranya supaya aromaterapi itu bisa menebarkan wewangian begitu sampai di sini? Kan tadi dari Jepang dibawa ke sini, lama ya perjalanan jauh. Dan sampai di sini yang dilakukan aromaterapi itu dibakar. Begitu dibakar, jadilah keharuman yang menebarkan seluruh ruangan. Saudara, jadilah bunga lavender itu. Dan supaya kita bisa wangi, kita harus mengalami dibakar tadi. Bersedia dibakar? Ya Tuhan, aku ngomong gini gampang, tapi ketika dibakar, waduh Tuhan, beri susah ya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dan kita tahu aku sedang dibakar nih untuk menjadi keharuman bagi Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdiri. Kita angkat pujian. Ku rindu hidupku ini, keharuman di hadapan-Mu, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Sampaikan kepada Bapa. Ku rindu hidupku Ini ya Bapa, simfoni yang indah kau dengar, sebuah nyanyian, amin, puji dan sembahku, amin. di hadapan-Mu. Sampaikan. Ya Allahku, ya Allahku, hanyalah diri-Mu, satu-satunya alasan. Sampaikan. Ya Allahku, ikut segalanya. Sampaikan. Ya Allahku, Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu. Engkau satu-satunya alasan kami hidup untuk menjadi keharuman di hadapan Bapa. Engkaulah segalanya. Selamanya. Biar musik mengalun. Bapak Ibu, tundukkan kepala, buka hati, pandang Tuhan. Izinkan Tuhan saat ini bekerja di dalam hidup kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing, bergerak di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, kalau aroma lavender itu muncul karena bunga itu mati, sedikit demi sedikit bunga lavender itu mengeluarkan esensial wangi yang dimilikinya, minyak yang dimilikinya. Bunga lavender itu harus mati. Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita mau memancarkan kehidupan Kristus, biarlah setiap kita rela mati atas ego kita. Biarlah kita mati terhadap segala kesenangan dunia dan hiduplah bagi Tuhan. Mati atas egomu, mati atas agenda-agendamu, baru engkau bisa menjadi keharuman. Dan aku pun mau menjadi keharuman. Biarlah Tuhan lewat proses demi proses dalam hidupku
Engkau mematikan egoku, kesombonganku, keangkuhanku. Dan aku boleh hidup bagi Engkau. Agenda hidupku hanya satu, Engkau ya Elohim Yahweh. Bapak Ibu, hidup yang paling harum adalah hidup yang paling banyak terbakar bagi Tuhan. Jikalau hidupmu banyak terbakar untuk Tuhan, entah itu uangmu, perhatianmu, tenagamu, egomu, apapun itu, semakin banyak engkau terbakar bagi Tuhan, engkau akan menghasilkan keharuman, aroma yang harum bagi Bapa di surga. Amin. Ya Allahku, ya Allahku, hanyalah dirimu satu-satunya alasan. Ya sampaikan kepada Bapa jika itu menjadi kerinduanmu. Amin. Kiranya apa yang kami ucapkan di hadapan-Mu Bapa Yahweh menjadi kenyataan. Engkaulah kebahagiaan kami satu-satunya, agar kami menjadi keharuman di hadapan-Mu. Patrikan firman-Mu di hati kami secara permanen Bapa. Roh Kudus, berbicaralah terus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.